Saat ini kan sedang rame dibahas masalah gas LPG yang 3 kg. Jadi kita anggap Bahlil ini kurang jeli dan kurang hati-hati serta tidak cermat dalam membuat regulasi. Jadi sebenarnya kalau mau merubah atau mengupgrade pedagang eceran itu menjadi subagen ya, nah itu kan seharusnya kan bisa dilakukan sambil berjalan sehingga tidak memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena gas LPG 3 kg itu adalah gas bersubsidi, jadi korelasinya kan langsung kepada masyarakat kecil. Di saat ada penyesuaian regulasi secara spontan, tanpa satu kajian dan pertimbangan yang dipublikasikan terlebih dahulu kepada publik, ini kan menunjukkan bahwa pihak regulator itu kan terkesan terburu-buru, spontanitas, dan kondisional. Nah, ini kan tidak baik. Negara ini harus diurus secara cermat, jangan sampai menimbulkan keresahan kepada masyarakat kecil kan khususnya. Negara ini belum pernah hadir untuk rakyat terkait dengan kebutuhan dasar ya. Nah, kalau pajak aja 2.100 triliun dari APBN 3.200 triliun, artinya kan negara atau pemerintah ini kan hidup ini kan karena rakyat. 70% itu kan dari pajak. Nah, sehingga kalau belum mampu memberikan kebutuhan dasar semua masyarakat secara langsung, khususnya masyarakat kecil, paling tidak kan negara ini kan mampu memberikan kenyamanan. Jadi nggak bisa seenaknya saja menteri membuat kebijakan semacam itu dengan acuan, dengan asumsi dari imajinasi dan pikirannya sendiri, tanpa melihat kondisi faktual di lapangan. Nah, yang terjadi kan seperti ini. Nah, kita tidak ingin para menteri itu nanti kan disebut oleh rakyat ini kan sebagai bahlul semua kan. Karena kita yakin Presiden Prabowo ini memilih para menteri ini kan dianggapnya dan harapannya kan tidak bahlul, tapi cerdas. Nah, tetapi kalau sampai saat ini banyak menteri-menteri itu yang hanya bisanya membuat berita kontroversi, nah ini kan stempelnya kan jadi bahlul, kan kasihan rakyat, kasihan Pak Prabowo kan yang punya cita-cita baik, punya harapan besar untuk mensejahterakan rakyat, tetapi dinodai oleh anggota-anggota kabinetnya yang bahlul, yang tidak punya kapasitas ya, tapi dipaksakan, atau bisa jadi punya kapasitas tetapi memaksakan diri untuk mencari popularitas, pencitraan, atau asal bapak senang. Nah, ini yang salah. Kerja itu harus ikhlas untuk rakyat, semua dikaji, semua dihitung, semua dipertimbangkan secara cermat dan secara matang. Karena efeknya kan kepada orang banyak. Setiap keputusan atau kebijakan dari satu kementerian atau satu instrumen pemerintah ini kan dampaknya ke berbagai bidang. Nah, jadi tidak semerta-merta hanya pada satu sisi bidang saja kan, tidak. Nah, inilah yang harus para menteri ini pahami dan ketahui bahwa kebijakannya ya tidak tunggal menuju kepada satu substansi, tidak. Dia akan berefek, dia akan merambat ke berbagai instrumen dan aspek kehidupan yang lain. Jadi contoh ingin menertibkan sistem penjualan atau penyaluran gas LPG di masyarakat. Secara spontan akan diupayakan untuk di-upgrade posisi pengecer menjadi subagen.
Nah, pertanyaannya, apakah Pak Menteri tidak mengetahui bahwa pengecer itu modalnya 5 tabung, 6 tabung kan yang mereka beli di Subagen. Habis mereka beli lagi. Jadi mereka memutar uang 200.000 atau 300.000. Bahkan ada yang hanya 100.000 yang mereka alokasikan untuk perputaran di gas. Mereka dapat keuntungan 2.000 kali 4 tabung, 5 tabung dalam satu hari kan 10.000. Ini sudah menjadi tambahan yang sangat produktif bagi para pengecer atau pedagang kelontong di kampung-kampung ya. Nah, ini memang bagi orang kaya ya, bagi Pak Menteri ya itu nggak dianggap apa sih 5 tabung, 6 tabung kali 2.000, 3.000 keuntungan. Tapi bagi masyarakat berbeda, itu sangat berarti. Ada tambahan penghasilan 10.000 sampai 15.000 dari warung kelontong yang mereka kelola ini adalah satu tambahan yang dianggap sangat produktif. Kalau dihitung kan 1 bulan 450.000 kan. Nah, dan ini mampu menggeser posisi mereka ya, dianggap tidak masuk di dalam kategori kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan kan. Dengan ada tambahan 450 sampai 500.000 itu, di samping tambahan dari penjualan produk atau kebutuhan pokok yang lain yang disiapkan di warung kelontong tersebut, nah, bisa jadi mereka ini jadi punya penghasilan 1,5 sampai 2 juta kan totalnya dalam sebulan. Sehingga sudah masuk di standar dari WHO saja ya. Ini sudah melampaui, bahwa standarnya kan $80 ke bawah itu kan dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi kalau mereka sudah punya penghasilan sekitar 2,5 atau 2 juta itu kan berarti kan sudah di atas $100 kan. Nah, jadi ini artinya sudah menjaga posisi dan apa namanya grade kualitas hidup masyarakat di mata lembaga dunia kan begitu. Tetapi kalau semerta-merta dihapus begitu saja tanpa satu kajian, terus akhirnya kan kelangkaan gas terjadi. Lah ini kan jadi ricuh. Di mana-mana orang rebutan mencari gas. Akhirnya kan jadi mahal gas. Nah, jadi sistem distribusinya saja itu belum disempurnakan. Ini sudah neko-neko merubah atau membuat regulasi baru tanpa kajian. Nah, seharusnya kan dikaji dulu, diundang, atau dilakukan survei lapangan langsung, bentuk tim khusus kan. Jangan hanya terima laporan. Ini kan banyak mafia sebenarnya di dalam instrumen negara atau kementerian yang Bapak pimpin. Banyak orang yang perutnya gendut, banyak orang yang pinggangnya gede kan, terus badannya membusung atau membengkak terus kan, karena menghisap hasil dari sumber daya alam yang seharusnya jatahnya untuk subsidi rakyat, tapi kan mereka keruk, mereka makan, mereka rampok, mereka rampas untuk kebutuhan mereka. Lah Pak Menteri itu dulu yang diselesaikan. Jadi jangan mikirkan penyelesaian di tingkat bawah. Di sini untuk memenuhi kebutuhan pokok, di sini untuk menjaga grid atau kualitas negara di mata dunia kan. Nah, jadi kalau seperti ini kan apa fungsi negara? Jadi apa fungsi pembantu presiden kalau bikin pusing presiden dan bikin pusing rakyat kan? Nah, jadi katanya Pak Menteri pernah hidup susah ya, jadi harus tahu dong, harus paham bahwa di masyarakat itu susah itu seperti apa, harus paham. Nah, jadi jangan seenaknya. Terus belum lagi dampaknya kalau misalnya harus dinaikkan menjadi subagen, mereka ini kan harus nambah modal. Ya akhirnya kan nggak mampu mereka kan, akhirnya terjadi monopoli nantinya. Akan muncul orang-orang baru yang akan menjadi subagen berdasarkan koneksitas atau relasi kekuasaan lokal. Nah ini kan jadi tidak baik. Nah, jadi di satu sisi ini kan banyak yang mati kan, banyak yang berkurang penghasilannya. Nah, jadi
hal-hal semacam ini, dampak-dampak semacam ini kan, ini harus masuk di dalam kajian. Misalnya diumumkan terlebih dahulu, pemerintah sedang menggodok satu sistem sirkulasi gas atau tabung LPG 3 kg yang lebih efektif, lebih efisien, supaya berpotensi mampu menjaga kesinambungan dan stabilitas kebutuhan gas di lapangan. Di samping itu juga memperkecil potensi terjadinya penimbunan gas oleh kelompok-kelompok tertentu atau mafia atau tengkulak ya, agen-agen yang punya kapital besar ya, agen resmi lah. Jadi ini disampaikan sehingga masyarakat kan paham. Ini kita akan berlakukan apakah 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Jadi persiapan yang selama ini menjadi pedagang pengecer ya, yang nyambi jual 5 tabung 6 tabung stoknya ya, coba mulai menyiapkan modal karena nanti akan ditingkatkan posisi menjadi subagen, sehingga harganya harga dari negara, harga dari pemerintah ya, dari harga resmi. Nah, tetapi nanti mungkin ada batas minimal, apakah sekali pengambilan itu 20 tabung gas atau 25 tabung gas. Nah, jadi logikanya kalau sekarang sirkulasi modalnya 100 sampai 200, ini dipersiapkan supaya nanti modalnya itu kan bisa dinaikkan, paling tidak kan menjadi 500.000 kalau itu minimal 25 tabung gas dianggap sebagai subagen. Nah, jadi proses semacam ini adalah upaya pemerintah menciptakan satu nilai tambah dengan potensi yang baik dan dilakukan secara baik sehingga ini dianggap sebagai solusi yang komprehensif, bukan solusi barbar. Nah, jadi ini menteri kok ngambil kebijakan seenaknya, ngambil kebijakan merubah regulasi secara kondisional aja kan. Jadi kayak nggak mikir bahwa ini sebuah negara aja. Ini bukan sebuah perusahaan tambang yang seperti Bapak pimpin nambang di satu lokasi ya. Hari ini Bapak putuskan pindah, ini tambangnya jelek, tambangnya kurang berkualitas. Ayo kita sudah dapat lokasi di sana ya, ngangkat alat baru, berangkat semua tenaga kerja dan alat beratnya digeser kan, selesai. Ini efeknya kan kepada sekelompok orang itu saja. Hari ini libur, 2 hari libur kan gitu karena proses pergeseran dan pemindahan alat kan. Ini tidak, ini negara, ini efeknya kepada ratusan juta rakyat. Nah, di samping menyangkut kebutuhan makan ya, kebutuhan untuk masak dan lain sebagainya, ini juga menyangkut kebutuhan ekonomi. Ada rumah makan kecil yang membutuhkan gas bersubsidi. Ini kan kekurangan gas, panik, warung tidak jualan. Akhirnya ya di sebagian kelompok tertentu secara ekonomi kan menjadi lumpuh lah. Ini kan kebijakan yang ngawur lah. Jadi semoga Pak Prabowo juga jeli menilai menteri-menterinya nih emang yang layak dibahlulkan atau diresafel itu ya silahkan. Pak Prabowo jangan ragu, rakyat di belakang Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo ingin menteri yang cerdas, cermat, tangkas, tepat, kan begitu, produktif. Bukan menteri yang bahlul, pencitraan, kontraproduktif, bikin pusing, munculkan masalah. Nah, yang kayak gitu diresapel aja Pak Presiden. Nah, jadi jangan hanya memandang karena kolega politik, jangan memandang sesama ketua umum partai politik satu koalisi. Jangan, cari kadernya yang terbaik kan masih ada. Kalau di sini kita berbicara komposisi kekuasaan kan, sebagai bentuk imbal balik ya dari sebuah komitmen politik dalam koalisi. Tetapi biarpun dia ketumnya, kalau bahlul ya diresapel. Karena kalau tidak, Pak Prabowo lebih mengedepankan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan rakyat.
Nah, jadi Pak Prabowo mengutamakan kepentingan pribadi, yang ingin kekuasaannya nyaman, nggak terganggu, tidak ada pergolakan, tapi mengalahkan kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya kalau ada riak-riak kecil itu bukan berarti negara tidak aman. Ya itu kan kalau rakyatnya senang, rakyatnya disejahterakan dan ada keberpihakan pemerintah, itu kan ya apa sih arti partai politik? Partai politik itu kan hanya sebuah instrumen atau organisasi dalam proses pengkaderan mencetak para politisi yang duduk di dalam birokrasi dan parlemen kan. Ini kan instrumen demokrasi. Nah, jadi negara beralih atau mengganti instrumen pun bisa, misalnya kan ya kalau dipandang partai politik tidak perlu, ya partai politik bisa dibubarkan, proses demokrasi menggunakan jalan lain kan, bisa diganti namanya atau bagaimana kan begitu. Ya, jadi jangan sampai karena kita khawatir tidak stabilnya pemerintahan, adanya potensi gangguan, akhirnya kita mengabaikan kepentingan rakyat. Itu tidak boleh. Instrumen penting atau alat kelengkapan negara yang lain kan, nah itu yang harus dioptimalkan. Ya TNI, Polri, ASN kan begitu. ASN ini kan banyak, ada yang di Pemda maupun tenaga guru atau tenaga pendidikan atau di bidang Kementerian Pertanian yang lain, pokoknya semua yang membidangi bidang administrasi yang di bawah negara langsung kan, ini harus yang lebih dioptimalkan. Nah, jadi pembagian kekuasaan untuk partai politik itu terkait dengan komitmen koalisi, ya itu kan penting karena mereka kan toh duduknya juga kan di posisi puncak, penentu regulasi di atas. Lah bayangkan kalau mereka sebagai penentu regulasi tapi mereka bahlul, mereka tidak punya kemampuan, ya yang rugi kan rakyat, yang rusak ya citra pemerintah. Nah, jadi kita sangat berharap Pak Prabowo nanti betul-betul melakukan evaluasi ya. Ini sudah 100 hari, oke, belum, karena sebagian pihak pun beranggapan belum efektif dia lakukan evaluasi, karena rata-rata hampir semua kementerian itu kan anggaran baru cair itu kan di pertengahan Januari. Jadi efektif bekerja para menteri di setiap kementerian ini kan baru di pertengahan Januari, sehingga kan kalau sampai Februari itu masuk dihitung 100 hari itu belum dianggap efektif, karena kan baru mulai bekerja, karena anggarannya baru turun 1 bulan. Nah, jadi itu kajian kita terkait dengan kebijakan hiruk pikuknya yang ditimbulkan dari masalah kebijakan gas yang sudah diumumkan oleh si Menteri Bahlil duluan kan, tanpa kajian kan. Ya mudah-mudahan ada evaluasi, mudah-mudahan ada koreksi ya dari semua pihak, khususnya dari Bapak Presiden Prabowo.